Assalamualaikum Ananda semuanya. Ibu doakan semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Materi BK kali ini adalah tentang pemahaman diri. Pemahaman diri adalah bentuk pencitraan dari diri seseorang tentang bagaimana individu tersebut memahami kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Apa tujuan atau manfaat kita memahami diri sendiri? Yaitu yang pertama, agar kita menemukan identitas diri yang lebih rasional. Yang kedua, membantu kita membuat perencanaan karir, serta menjalin hubungan yang lebih intim dengan orang lain. Artinya, Ananda bisa menemukan teman yang baik. Tiga, membantu Ananda untuk menemukan arah dan tujuan hidup yang tepat. 4. Meningkatkan konsep diri yang positif agar Ananda mencapai keberhasilan. Berikut ini adalah ciri-ciri seseorang yang sudah mampu untuk memahami dirinya sendiri. Ciri yang pertama adalah seorang tersebut sudah mampu untuk memahami kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua, sudah adanya kesadaran yang mantap tentang identitas dirinya. Tiga, memiliki lingkungan pertemanan yang baik. Keempat, terbuka menerima kritikan dari orang lain. Sedangkan yang kelima adalah mau dan bersedia untuk terus belajar. Nah, sekarang apakah Ananda sudah bisa menjawab pertanyaan ini? Apabila Ananda ingin menjawab pertanyaan tersebut, Ananda harus mengenal diri sendiri, yaitu memahami kekhasan fisik, kepribadian, watak, temperamen, serta bakat alamiah yang Ananda miliki. Selanjutnya, Ananda juga bisa menjawab apakah Ananda adalah seseorang yang introvert atau ekstrovert. Apabila Ananda adalah seorang pribadi yang introvert, maka Ananda adalah seseorang yang banyak berpikir, suka menyendiri, dan tidak suka keramaian. Dan apabila Ananda adalah seorang pribadi yang ekstrovert, berarti Ananda adalah seseorang yang banyak bicara dan suka berteman. Apabila Ananda ingin menemukan makna dan tujuan hidup, maka kata kuncinya adalah mengenal diri Ananda sendiri. Anda harus menyadari bakat dan kemampuan Ananda, serta bagaimana Ananda bisa menggunakan bakat dan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan yang Ananda inginkan. Nah, sekarang Ananda sudah tahu bukan kenapa Ananda harus mengenal diri sendiri? Yaitu agar Ananda mengetahui kelebihan, kekuatan, kelemahan, dan kekurangan Anda agar Ananda dapat menemukan tujuan hidup yang jelas serta dapat merencanakan jenjang karir yang sesuai dengan bakat dan kemampuan Ananda. Nah, selanjutnya yuk kita pelajari apa yang menghambat Ananda bisa mengenal diri sendiri. Yang pertama, merasa diri sendiri sudah akan segala hal dan merasa tidak perlu belajar lagi tentang apapun. Yang kedua, tidak kenal dengan diri sendiri dan tidak menyayangi diri sendiri. Tiga, kurangnya komunikasi. Untuk mengenal diri Ananda lebih dalam lagi, Ibu akan membantu Ananda mengenali diri Ananda sendiri melalui teori Johari Windows yang nantinya akan kita praktekkan di dalam kelas. Melalui teori Windows Johari, kita akan membuka jendela bebas terbuka agar kita semakin mengerti tentang siapa diri kita sebenarnya. Bagaimana caranya agar Ananda bisa membuka jendela bebas terbuka? Berikut tips membuka jendela Johari. Yang pertama, Ananda harus terbuka pada orang lain. Kedua, Ananda harus bisa berteman dengan siapa saja. Yang ketiga, Ananda harus bisa bersikap apa adanya dan menjadi diri sendiri. Dan yang terpenting adalah Ananda harus bisa menerima saran dan kritik dari orang lain. Apa saja aspek-aspek yang harus Ananda pahami? Yang pertama adalah aspek fisik. Ananda harus mengetahui kondisi fisik dan segala potensi Ananda agar Ananda bisa mengembangkan potensi tersebut. Kedua, Ananda harus memahami kondisi psikis Ananda,
yaitu terkait dengan kondisi kejiwaan dan emosi. 3. Ananda harus memahami aspek bakat agar Ananda dapat mengembangkan bakat Ananda dengan lebih optimal. Keempat adalah aspek minat, yaitu ketertarikan Ananda terhadap objek tertentu. Kelima, aspek kebutuhan. Ananda harus tahu apa kebutuhan pokok yang harus Ananda penuhi. Yang keenam adalah aspek cita-cita. Dan yang terakhir adalah aspek gaya hidup. Demikianlah materi hari ini, semoga bermanfaat.